puasa dan pantang sebagai laku tapa pertobatan kita itu bukan hanya sekedar yang permukaan. Oh, kelihatannya saya berpuasa supaya saya dilihat orang, supaya orang tahu sekarang saya masuk dalam masa pertobatan. Oke, tetapi sebetulnya pantang dan puasa itu kita nggak jadikan sebagai bentuk pamer bahasanya atau show off. Halo sahabat-sahabat seperjalanan, berjumpa lagi bersama kami di podcast Project, podcastnya para Romo dan Frater Projo Jakarta. Mantap. Hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Frater Rian dan saya Frater Pantra. Hari ini kita akan membahas seputar mengenai Prapaskah karena kita sedang berada di masa Prapaskah. Wah, betul, mantap mantap nih. ya. Masa Prapaskah, jadi kita mesti harus dalam suasana Prapaskah. Suasana tenang, doa ya. Oh iya, kita kedatangan tamu Romo Tino. Halo, ibu bapak semua. Romo Tino, boleh gak perkenalan sebentar dong? Perkenalkan diri sebentar. Sekarang tugas di mana? Tahbisan tahun berapa sih, Romo? Oh iya, saya tahbisan 8 Mei 2021. Lalu sejak tahbisan pertama itu saya ditugaskan di Paroki Kelapa Gading sebagai pastorekan hingga saat ini. Berarti kurang lebih udah mau 2 tahun Romo ya? Hampir 2 tahun. Mei besok 2 tahun. Nggak berasa ya? Ya. 2 tahun. Berasa. Ya, Romo, ngomong-ngomong tentang Prapaskah. Ya. Kan kita sekarang sedang berada di masa Prapaskah ya, Romo. Betul. Kira-kira apa sih sebenarnya makna Prapaskah bagi orang-orang Katolik, Romo? Waduh. Ini Tapi pertanyaannya udah serius nih. Serius banget. Tapi kita mulai dulu dari yang sederhana dulu. Nah, kita kan poinnya ke sana nanti. Poinnya ke sana, nanti Betul. kita akan ke sana arahnya. Nah, masa Prapaskah itu kan dimulai dengan Rabu Abu gitu, Romo ya. Beberapa waktu lalu ya. Iya, beberapa waktu lalu kita sudah udah menerima Abu gitu. Terus lanjutkan dengan masa Prapaskah. Apa sih yang mau dicari gitu dengan masuknya kita dalam masa Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu gitu sih. Iya, betul. Jadi dalam tahun liturgi sejauh yang kita pahami bersama bahwa masa Prapaskah itu dimulai ditandai dengan Rabu Abu. Dan di situ jelas ya secara simbol liturginya kita menggunakan tanda abu, baik yang ditabur di kepala ataupun dioles di dahi. Kalau zaman sebelum pandemi dioles di dahi, tapi dalam pandemi ditabur di kepala. Atau bahkan mungkin waktu itu masih zaman-zaman Covid awal ya, belum kita mengikuti aturan pandemi ya. Tetapi 2 cara itu, kalau imam biasanya ditabur di kepala, saling memberikan abu itu. Sebetulnya kita mau diingatkan kembali dalam situasi dan nuansa liturgi kita masa Prapaskah bahwa pada saat kita menerima abu ada satu kalimat yang diucapkan di situ. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu sebagai pengungkapan bentuk masa pertobatan. Itu satu. Jadi masa Prapaskah ditandai dengan Rabu Abu, diawali, dan disitulah masuk yang namanya masa pertobatan. Bahkan ada kalimat kedua atau kalimat alternatif yang lain dikatakan kamu berasal dari debu dan akan menjadi debu. Nah, di situ kan menyadari bahwa kita manusia di dalam kitab Kejadian pun juga sama, manusia diciptakan dari debu tanah dan kita akan kembali menjadi debu tanah itu. Nah, itu sebagai sebuah simbol tetapi juga pengungkapan makna liturgi di dalam gereja kita, gereja Katolik, mau mengajak umat mulai masuk di dalam yang namanya masa pertobatan. Makanya kalau di masa Prapaskah itu warna liturginya selalu ungu, Romo ya? Iya, seperti baju saya saat ini. Warnanya ungu. Jadi ungu yang dikenakan di dalam busana liturgi itu juga mau menggambarkan sebuah pemaknaan masa pertobatan itu. Jadi selama berapa?
40 hari. 40 hari. Ini ragu-ragu nih. Selama 40 hari kita masuk dalam retret agung. Maka disebutnya retret agung. Dan di situ sungguh-sungguh kita mau diajak masuk lebih dalam dengan masa pertobatan. Nanti dimulai dari Rabu Abu, Prapaskah pertama, Prapaskah kedua, Prapaskah ketiga, ada Minggu Letare nanti di Prapaskah yang keempat, lalu juga masuk Prapaskah kelima, lalu kita mau memasuki Pekan Suci. Pekan Suci. Diawali dengan Minggu Palma. Sampai nanti ada Trihari Suci. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah Kebangkitan. Nah, itu sebuah perjalanan rohani kita sebutnya. Jadi masa perjalanan rohani ini adalah masa di mana kita mau menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh nanti sampai masuk pada yang namanya kebangkitan itu. Nah, kita mengikuti dalam bacaan-bacaan pun juga kita diajak masuk ke sana di dalam masa pertobatan. Berarti bisa dibilang dengan memasuki masa Prapaskah kita sudah masuk ke nuansa yang baru, nuansa pertobatan. Betul. Dan kita dihantar oleh gereja untuk menghayati pertobatan kita gitu. Ya, betul. Maka nanti di masa Prapaskah biasanya kita semua diajak apa? Tandanya, salah satu tandanya masa pertobatan itu pantang dan puasa. Ada pantang dan puasa. Ya. Ini frater dia ada pantang dan puasa nggak ya? Ada dong ya harusnya. Pasti dong, Romo. Pantang dan puasa kan bentuknya macam-macam, ya kan? Macam-macam. Biasanya dulu pengalaman frater-frater kalau sebelum saya frater atau setelah frater pantang puasanya gimana nih? Ya, saya pantang puasanya itu lebih cenderung kepada pantang untuk berkata-kata kasar, pantang untuk bersenang-senang dengan makannya sebanyak-banyaknya, itu udah mulai dikurangi gitu. Biasanya makannya sebanyak-banyaknya. Iya, biar gak sakit. Apalagi masa pandemi waktu itu ya. Iya, waktu pandemi itu. Wah, hajar pokoknya. Usaha. Harus supaya imunnya supaya naik. Ya. Jadi ada pantang ada puasa nggak tuh? Iya. Tetap ada ya. Tetap ada, pasti dong Romo. Frater ada nggak? Ada dong Romo. Apa pantang puasanya? Pantang jajan. Biasanya suka jajan dong berarti. Iya. Tapi waktu itu sih ya agak-agak itu sih nyolong-nyolong sedikit. Jajan lah gitu. Bolong juga ya. Bolong juga. Iya betul. Ya itu sama. Ya saya mau niatnya pantang dan puasa gitu ya. Tapi buka makanan di pastoran. Wah. Menarik. Biasanya apa tuh kalau boleh bocorin tuh makanan di pasaran tuh? Sederhana. Ya, sate biasanya. Sayur tempe. Bisa aja. Kayak di Sinari. Ya itu maka masa Prapaskah itu juga ditandai tadi ya dengan pantang dan puasa. Tapi bukan hanya sekedar tadi Frater Pantar juga bilang ya yang pada umumnya memang soal makanan ya yang kita tahu ya, dan gereja juga mengajak ke sana. Artinya makanan dan minuman, di situ kita diajak untuk berpantang dan berpuasa. Nah itu juga ada hukum gerejanya ya yang mengatakan mengenai pantang dan puasa, kapan kita harus pantang, kapan kita harus berpuasa, apa saja yang dilakukan dan seterusnya. Itu semua diatur dalam hukum gereja, dan kita menaati itu bersama-sama sebagai bentuk gerakan bersama di dalam masa pertobatan. Berat ya. Ini kayak kuliah aja nih. Kalau nuansa pertobatan atau ya ini lebih cenderungnya kita lebih ke arah masuk ke dalam diri lah ya Romo ya. Masuk ke dalam diri. Betul. Kok kelihatannya kayak sedih gitu, kayak nggak ada kegembiraannya. Apakah emang kita harus kalau selama masa Prapaskah ini mukanya harus merem aja atau gimana sih Romo? Iya, jadi mentalitas apa sih, sikap apa yang harus dibangun gitu seharusnya biar nggak kelihatan sedih, muram gitu. Ya itu seolah-olah nuansa yang dikondisikan ya. Kelihatannya kok semuanya sedih, apalagi ungu. Ungu tuh biasanya identik kalau kita kemana? Kematian ya kan. Kalau perminyakan stolanya ungu juga. Jadi nuansanya arahnya udah ke Pondok Rangon gitu. Kremasi gitu. Enggak, jadi kita sebetulnya dalam bacaan-bacaan liturgi juga gereja bahkan kita diingatkan
ketika kalau masih ingat dalam bacaan Injil misalnya, ketika kamu berpuasa, ya kamu harus tetap dalam tanda petik ya kelihatan seolah-olah kamu sedang tidak berpuasa. Meminyaki rambutmu, ya kalau masih ingat dalam kitab suci diajak seperti itu. Artinya apa? Puasa dan pantang sebagai laku tapa pertobatan kita itu bukan hanya sekedar yang permukaan. Oh, kelihatannya saya berpuasa supaya saya dilihat orang, supaya orang tahu sekarang saya masuk dalam masa pertobatan. Oke, tetapi sebetulnya pantang dan puasa itu kita nggak jadikan sebagai bentuk apa ya, entah pamer bahasanya atau show off supaya orang melihat kita, tetapi justru ketika kita mau melakukan laku tobat kita dengan pantang dan puasa, kita tetap ada nuansa kegembiraan, ada nuansa sukacita. Wah, kalau udah pantang dan puasanya udah tidak makan yang disukai ya kan, jajan nggak jadi jajan, terus habis itu kita masih harus wajahnya muram. Wah, itu kayaknya udah kayak sengsara hidupnya ya. Tapi Yesus nggak mengajarkan itu. Tapi kita tetap diminta untuk sukacita dan gembira ya dalam perjalanan rohani kita, dalam pertobatan kita. Maka nanti di Minggu Prapaskah yang keempat ada yang namanya Minggu Letare. Letare artinya apa? Kegembiraan, sukacita. Nanti nuansanya pakai kasula apa warnanya? Kasula warna pink. Nah itu, jadi ada kegembiraan lah, ada suasana sukacita. Betul bahwa nanti di dalam dekorasi gereja misalnya pasti bunga-bunga yang meriah dan segala macam selama masa Prapaskah yaitu diminimalisir atau bahkan mungkin dihilangkan untuk sementara waktu, menunjukkan bahwa ya kita mau masuk dalam perjalanan rohani dalam masa retret agung ini 40 hari, sungguh-sungguh mau menyiapkan. Jadi kita mau juga seperti Yesus yang mengosongkan dirinya, masuk dalam sebuah pertobatan yang total. Ya, salah satu tanda yang bisa dilakukan di dalam gereja Katolik adalah dengan doa, pantang dan puasa, tetapi itu saja nggak cukup. Tetapi kita juga diajak untuk amal kasih. Amal kasih. Nah, itu ada bentuk konkretnya. Jadi nggak cuma tagline amal kasih gitu. Iya, tapi sungguh-sungguh. Misalnya, apa tuh? Memperhatikan orang KLMTD, kecil, lemah, miskin tersinggir. Bikin nasi kotak, kita bagi. Atau ada misalnya kita lihat saudara-saudari kita yang memiliki merasa dirinya punya rumah yang nggak layak dalam tanda petik ya, lalu kita memberikan pakaian layak pakai misalnya, bukan pakaian bekas tapi layak pakai. Itu yang bisa kita berikan buat saudara dan saudari kita, konkret amal kasihnya. Maka tuh nanti di gereja ada namanya APP. Apa tuh, Rom? Aksi Puasa Pembangunan. Praterian. Tolong kondisikan. Harus segera ke paroki. Dikirain dia singkatan yang lain nih APP dia. Jadi itu sebagai bentuk doa baik, pantang puasa baik, tapi itu nggak cukup. Tapi tetap harus dihantar dan diiringi dengan yang namanya perbuatan amal kasih. Itu semangatnya yang mau dihidupi. Ada kegembiraan, tetapi juga diiringi dengan bingkai nuansa pertobatan. Gitu. Berarti masa Prapaskah ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi ya Romo ya, menjadi berkat bagi orang lain. Betul. Jadi maka di situ kan tetap kalau kita berbagi itu kan ada nuansa sukacita. Tentu. Masa kalau berbagi lalu wajah kita murung gitu. Gua nyesel nih beliin nasi kotak nih gitu kan. Lah nggak jadi berbagi dong. Nggak jadi berkat dong akhirnya dong. Iya. Harus ada sukacita. Kalau mau berbagi kepada saudara-saudari kita, sesama kita, diiringi dengan tadi mentalitas atau semangat sukacita, kegembiraan, gitu. Berarti kita memaknainya itu secara lebih gitu. Jadi nggak hanya kan kita sudah menerima abu itu sebagai simbol. Ya. Terus kita masuki masa retret agung. Ya. Walaupun kita retret agung, kita harus tetap gembira. Tetap gembira. Sukacita. Tetap. Dan harus ada aksi nyata dalam pertobatan kita. Aksi nyata yang penting. Nah, terus Romo untuk pantang puasa sih
untuk apa ya kira-kira Romo sebenarnya ya? Nah, Kenapa itu kok dia harus tuh. ada pantang dan puasa? Kenapa gitu? Frontarian harus mengurangi jajan? Semata-mata bukan hanya sekedar mau punya dampak lalu mengurangi makan lalu nanti ujung-ujungnya mau diet gitu ya. Oh, Ya, bukan ke sana bukan arahnya. sana ya. Tapi kalau itu dijadikan sebagai dalam tanda petik sekalian ya menjalankan masa pantang dan puasa terus kita mau diet, ya juga bisa. Iya. Tapi kan arahnya tidak itu. Nah, Oke. semangatnya nih yang mau kita bangun untuk pantang dan puasa. Karena kalau puasa di dalam gereja Katolik pada saat kita berpuasa, hukum kanonik kan mengatakan ya makan 1 kali kenyang dalam sehari. Ya, jadi biasa kita makan 3 kali sehari nih pada umumnya ya. Ya dipilih yang 1 kali yang mana yang kenyang, yang lain ya dalam tanda petik mengurangi porsi yang biasanya kita makan gitu. Jadi 1 kali. Ya kalau misalnya ada yang mau lebih daripada itu lebih baik menerjemahkan dalam sehari cuma 1 kali makan. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu semangat magis, ya semangat lebih. Lebih. Ya nggak apa-apa juga ya kalau mau makan hanya 1 kali dalam sehari. Lalu kapan kita melakukan puasa itu? Di dalam gereja Katolik kan dikatakan dalam hukum kanonik ya melakukan puasa itu kan pada saat Rabu Abu dan Jumat Agung. Sedangkan Jumat-Jumat yang lain kita diajak untuk berpantang. Berpantang itu dalam arti yang sangat sederhana kita mengurangi atau bahkan menghindari makanan-makanan kesukaan yang disukai ya, atau hobi-hobi tertentu. Gereja secara standar kan misalnya kalau pantang jajan tadi misalnya, atau pantang merokok yang biasa hobi merokok ya, Frontarian dan Frontermantra sih saya yakin nggak merokok lah ya di sini. Kenapa dia pindah server? Nah itu makanan-makanan yang kita sukai lah. Kalau setiap hari kita memang tidak makan daging, itu ada pertanyaan misalnya tidak makan daging, lalu apakah pantangnya pantang daging atau puasanya puasa tidak makan daging? Ya masing-masing dikembalikan. Jadi apa yang menjadi kesukaan kita berusaha untuk mengurangi, meminimalisir. Lalu untuk apa? Apa yang biasa kita keluarkan untuk makanan itu, kita kumpulkan, kita bagikan untuk sesama kita. Itu maksudnya. Jadi kenapa kita mengurangi segala macam hal itu di dalam masa pertobatan ini? Selain bahwa itu adalah bentuk bagaimana kita mengendalikan diri kita, salah satu yang paling umum adalah makanan. Tetapi tadi seperti Frater Pantra juga bisa melakukan dengan yang lain. Misalnya, aku mau berpuasa selain makanan, tetapi juga aku yang biasanya mungkin suka marah-marah setiap hari. Nah, aku di sini sekarang berusaha untuk ya minimal kalau seminggu itu marah terus itu tiap hari ya, paling nggak dikurangi lah ya 2 kali atau 3 kali ya kan. Itu kan ada usaha. Itu semangatnya ke sana. Ada usaha, ada upaya untuk kita melakukan yang namanya pertobatan. Tidak terus ya percuma Romo, nanti kan kalau habis ini melakukan lagi, marah lagi dan segala macam. Ya itu perjuangan dan proses kita bersama ya. Dan itu minimal ada upaya untuk meminimalisir itu. Maka semangatnya itu. Kalau makanan yang bagi saya sangat terinspirasi adalah biasa kita makan 3 kali, lalu 2 kalinya kita kurangin, lalu kosnya yang biasa kita pakai untuk beli makanan itu kita alihkan untuk membantu sesama kita, atau kita belikan makanan juga untuk sesama kita. Oke, soal makan makanan ini bikin kita lapar jadi haus. Minum dulu. Minum dulu. Jadi ini pas lagi masa prapaskah ya, jadi kita minumnya air putih, tidak berwarna. Makanya ada kotak APP itu mungkin juga biar apa yang kita kurangi itu bisa kita masukkan. Kita sisihkan ya, kita sisihkan, nanti kita akan gunakan untuk membantu, dikumpulkan di keuskupan, kita membantu saudara dan saudari kita yang berkekurangan, lemah, miskin, tersingkir, yang itu menjadi saudara kita juga yang perlu kita perhatikan. Iya, menarik ya saudara-saudara, teman-teman, kaum muda.
pembahasan ini sungguh mengajak kita lebih dalam, terjun lebih dalam lagi untuk masuki masa Prapaskah. Nah, teman-teman, masa Prapaskah ini juga dikenal dengan masa pertobatan. Ya. Nah, pertobatan ditunjukkan dengan kita berpantang dan berpuasa, dibuka dengan Rabu Abu, menerima dengan simbol abu di dahi atau ditabur di kepala. Itu bukan sekedar hanya untuk dilihat orang, untuk selfie-selfie cekrek-cekrek. Iya, biasanya nanti muncul ya banyak tuh. Banyak Ash Wednesday. Wah. Tapi walaupun nuansa pertobatan, tetap harus ada kegembiraan, sukacita bersama. Jadi agar tidak terlihat murung, nah kita harus tetap senyum, ada kegembiraan. Nah, kegembiraan itu juga perlu kita tunjukkan dengan adanya sikap solider terhadap sesama. Maka ada amal perbuatan kasih, selain kita mengurangi hal-hal yang disukai atau hal-hal yang kita senangi, kita juga terlibat untuk bisa peduli terhadap sesama kita yang tadi sudah disebut oleh Romo, yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Nanti kalau ada pertanyaan, sukanya doa, apakah mengurangi doa? Bukan begitu konsepnya ya, Ibu Bapak ya. Itu tetap doa, tetap harus kita lakukan, malah harus semakin rajin doa-doa kita. Jadi silahkan nanti dalam masa pertobatan, masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh diajak untuk masuk dalam masa pertobatan yang sungguh-sungguh tidak hanya sekedar untuk dilihat, tetapi sungguh-sungguh dengan perbuatan aksi nyata yang membuat kita terus bisa menghayati masa pertobatan ini dengan lebih sungguh-sungguh, lebih sukacita, lebih gembira, dan mengubah hidup kita, cara pandang kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Oke, terima kasih Romo Tino, Pak Rian, terima kasih. Semangat sekali di masa Prapaskah ini. Masih semangat kan di masa Prapaskah? Masih semangat tetap. Puasa. Oke, baik teman-teman, kita cukupkan dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa tonton video-video kami sebelum-sebelumnya, dan tetap semangat di masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dadah.